Kalau tension pneumotoraks terdorong juga, karena kan dia nih, kalau di sini, ya ini kan ada batas paru-parunya ya, nih. Dia akan mendorong semuanya, tapi ini belum ya, ini belum separah itu. Kayak yang punya aku, kayaknya di sini. Memang dia terdorong ya, pasien aku itu. Mana ya? Bukan di sini. Pokoknya terdorong juga. Pokoknya yang mengisi ruangan dari pleura pasti terdorong. Tuh, prinsipnya. Oke? Ya, untuk ekspertisenya, jadi kalau kayak gini tampak perselubungan homogen pada hemitoraks sinistra ya, disertai dengan pendorongan trakea, jantung ya, di hemitoraks kiri. Tuh, jadi selalu ya kalau misalnya mungkin ini buat Cindy agak beda gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu untuk pleura itu kita cuma boleh bilangnya hemitoraks. Tapi kalau misalnya kelainan paru-paru baru kita bilang paru-paru. Nah, tapi kalau kayak gini, fusi pleura atau atelektasis itu kan kalau atelektasis ya, kalau atelektasis juga masih belum jelas gitu ya. Tahu-taunya mungkin nanti entah beneran apa namanya? Memang kelainan pure di paru atau enggak. Jadi masih dibilangnya hemitoraks. Nah, tapi kalau misalnya kayak pneumonia atau tumor dan lain-lain itu baru kita bilang paru. Oke ya. Nah, ini ya contohnya. Ini gambaran apa? Tumor ya. Gambaran tumor paru. Gambaran tumor. Kenapa nih? Gambaran tumor ini, gambaran seperti coin lesion ya. Nah, kalau gambaran seperti coin lesion ini ya, teman-teman itu boleh tampak gambaran inhomogen, berbatas tidak tegas, berbentuk bulat, berukuran sekian pada paru kanan. Gitu. Itu boleh. Terus kalau ini baru nih efusi ya. Ini efusi dengan batas ada namanya meniscus sign ya. Kalau misalnya sini udah tahu juga. Jadi ini adalah tampak gambaran perselubungan homogen pada hemitoraks dextra ya, hemitoraks dextra dengan gambaran batas meniscus sign gitu. Sudut costophrenikus kanan menghilang. Diafragma kanan sulit dinilai. Kesan efusi pleura kanan. Nah, kalau ini yang dua-duanya ya, sudut costophrenikus kanan sama sudut costophrenikus kirinya yang sudah menghilang ya. Jadi efusi pleura bilateral istilahnya. Nah, kalau ini adalah pasien yang konsolidasi. Nih, konsolidasi pada pasien dengan pneumonia lobaris ya, satu loop. Untuk cara baca radiologinya, tampak gambaran konsolidasi atau perselubungan inhomogen pada paru kanan di lobus medial, kesan pneumonia. Itu aja sih kalau misalnya untuk pneumonia lobaris ya. Nah, kalau ini adalah infiltrat ya, nih. Nih infiltrat jelas ya nih. Nih infiltrat ini apalagi infiltratnya, pokoknya ingatnya bercak-bercak seperti awan. Nah, ini adalah infiltrat dengan corak dengan corakan ini adalah pneumonia biasa ya, bronkopneumonia. Nah, terus kalau ini adalah TB ya, TB pada anak dengan hilus sebelah kiri yang menebal hilusnya dibandingkan yang kanan, beda jauh ya. Nah, ini berarti TB dengan limfadenopati. Terus, nah ini yang TB post primer ya, tampak gambaran kavitas nih, bulat ini, kavitas ya, kavitas pada paru kanan, kesan TB paru. Biasanya kalau TB itu seringnya di apex ya. Nah, terus ini yang TB miliar nih, literally dia titik kayak jarum banyak banget di seluruh lapangan parunya. Jadi tampak gambaran miliar pada seluruh lapangan paru, kesan TB miliar. Nah, sekarang kita bahas emfisema ya. Emfisema itu apa? Emfisema itu ya sebenarnya istilahnya nggak ada lagi sih. Ya pilihan antara PPOK atau dia itu adalah kalau bukan PPOK, bronkitis kronis ya. Bronkitis kronis. Nah, untuk deskripsinya, kalau ini ya, nih. Tadi kan aku udah ngajarin ya cara menghitung diafragma. Nih, kalau ini kurang dari 1.
Ini kurang dari 1. Set, terus dia mendatar. Ini fix pasiennya PPOK, ya. Terus jantungnya pendulum, jantungnya kecil kayak gini. Terus sela iganya melebar. Dan bentukannya bukan bulat yang kayak awal-awal tadi ya, dia lebih kayak tabung gitu. Atau barrel chest. Ini adalah gambaran emfisema ya. Jadi tampak gambaran hiperlusen vaskular di hemitoraks kanan dan kiri dengan pelebaran sela iga, diafragma yang mendatar, dan jantung pendulum. Kesan emfisema kiri dan kanan. Terus ini yang tadi yang pneumotoraks ya. Tampak gambaran hiperlusen avaskular dengan batasan paru dan pleura, pendorongan organ-organ mediastinum ke arah kanan, kesan pneumotoraks sinistra. Nah, ini tadi yang bronkiektasis tadi udah ya. Gambaran phantom appearance pada paru kanan dan kiri, kesan bronkiektasis. Oke, untuk paru ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya dokter, kalau Boleh. COVID-19 itu gambar parunya kayak gimana ya dokter ya? Oke, kalau COVID, gambaran air bronchogramnya ini ya, kayak awannya itu hanya di lateral. Di sini. Khas banget COVID itu dia seringnya di medial dan lateral. Seringnya di sini awan-awan. Nanti kebiasaan sih kalau udah sering lihat ya. Nanti kayak, oh ya ini mah pattern COVID. Pokoknya yang paling khas dia sering di medial dan ke lateral. Jadi dia lateral dulu lateral medialnya maksudnya medial loop paru ya. Bukan medial garis tengah ini, tapi medial paru. Seringnya di medial paru sini ya. Kalau di sini biasanya dia bagiannya lebih ke bawah ini ya, karena kan cuma 2 ya. Nah, seringnya dari lateral dulu si awan-awannya, baru dia ke tengah. Nggak tahu kenapa kayak gitu. Terus satu lagi ada istilahnya GGO ya, ground glass appearance. Ground glass opacity. Jadi kayak kamu pernah lihat ini nggak, kaca yang buram itu, yang agak smoky eyes gitu. Nah, kayak gitu. Jadi paru-parunya ada yang kayak gitu juga. Kayak gini ya, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Kayak gini tapi di sini juga. Itu COVID. Kiri kanan. Ini yang GGO tuh bakal kayak gini gambarannya. Ground glass opacity. Oke. Gimana sini? Ada lagi? Berarti kalau yang COVID-19 itu yang konsolidasinya itu bilateral ya dokter? Iya, COVID bilateral. Oh ya dokter. Lalu mau bertanya lagi dokter, untuk pasien yang pernah kena TB, apakah kalau kita CT scan dadanya itu ada bekasnya nggak dokter? Lalu kalau ada bekasnya Ya. gambarnya seperti apa ya dokter? Oh ya, di sini nggak ada ya fibrosis. Jadi kayaknya kalau misalnya yang post TB itu ada fibrosis ya istilahnya. Post TB, aduh, error. Fibrosis ya di CT scan, sebenarnya nggak di CT scan juga nggak apa-apa, di paru-paru biasa, Pak. Di foto biasa juga bisa terlihat ada gambaran fibrosis. Mana ya? Mana, ya. Gambaran fibrosis itu adalah kayak gambaran, mungkin kamu taunya destroylang ya, ini istilahnya. Jadi kayak garis-garis gini, hancur-hancur lebur gini, kayak udah nggak berbentuk ya. Ini udah fibrosis paru-parunya. Ini post TB ya. Atau dia gambarannya kalsifikasi. Kalau kalsifikasi itu emang kayak pecahan ya nih. Kayak garis-garis pecahan kaca gitu ya. Tuh. Atau kalau yang tidak aktif itu sih. Itu yang tandanya yang dia TB inaktif yang post TB. Karena pasien TB itu pasti akan rusak paru-parunya. Sudah fibrosis. Atau destroy lung istilah lainnya. Baik, terima kasih banyak dokter. Oke, sama-sama. Sekarang kita lanjut ke abdomen ya. Nah, untuk foto abdomen, ini kayak harus dicas. Bentar ya, aku ngecas bentar. Bentar, wait.
foto polos abdomen ya, jadi ini juga sering digunakan gitu untuk IGD untuk diagnosis abdomen ya, pada pasien-pasien bedah sih banyaknya. Jadi untuk foto polos abdomen ingat proyeksinya apa dan penilaiannya apa ya, karena ini sangat berperan penting sekali. Jadi teman-teman mintanya yang mana? Apakah posisi yang supine position, erect position, atau left lateral decubitus position ya. Harus jelas-jelas mintanya yang mana. Nah, ini kompetensinya 4A ya. Oke. Nah, dalam menilai foto polos abdomen, apa aja sih yang harus kita nilai? Yang pertama, preperitoneal fat line-nya. Ini harusnya ada ya, preperitoneal fat line-nya. Terlihat di sini gambarnya. Oke, habis itu kontur kedua ginjal. Jadi, nih kontur ginjal nih, ini kontur ginjal. Terus ini kontur ginjalnya kelihatan ya. Kontur ginjalnya. Terus psoas line-nya, nih psoas muscles nih. Psoas muscles-nya kelihatan nih. Psoas muscles. Terus udara-udara di usus ya. Jumlah udara, distribusi sama dilatasi serta opasitas patologis, serta apakah ada batu gitu ya di sini. Dan tulang-tulangnya tervisualisasi dengan baik. Itu yang harus kita nilai di foto polos abdomen. Nah, apa saja sih indikasi untuk foto polos abdomen? Ya, untuk foto polos abdomen, pertama ada pasien dengan nyeri renal atau kolik biliar. Ya, misalnya dia curiga nih arah ke batu-batu ginjal. Nah, kalau kayak gitu berarti ya udah kita curiga aja pasiennya dia ada kelainan, ada batu gitu ya. Habis itu ada obstruksi usus ya, curiga-curiga ke arah ileus obstruktif. Terus ada perforasi gaster dengan gambaran peritoneum ya. Berarti ini ada tanda peritonitis pasiennya. Bayi baru lahir yang muntah-muntah terus dan keluar berarti curiga ke arah atresia. Atau yang lain-lain ada benda asing, trauma, ya, cacingan, dan lain-lain. Nah, untuk proyeksinya, tadi ya udah aku singgung di awal, ada supine position, left lateral decubitus, erect atau semi erect. Supine position ini yang paling sering ya, jadi ya untuk tahu ileus atau enggak sih cukup supine doang. Untuk prone position ini biasanya yang atresia ya, yang atresia, jadi posisinya prone. Terus yang left lateral decubitus ini untuk yang peritonitis ya. Astaga, why. Terus habis itu untuk yang erect atau semi erect juga untuk yang pada pasien peritonitis atau pneumoperitoneum tadi. Nah, ini untuk yang distribusi gitu ya. Jadi ini kontur ginjal kanan, ini kontur ginjal kiri, ya. Terus ini ususnya. Terus ini psoas line. Nah, itu aja sih yang harus kelihatan. Nah, untuk pola normal udara, itu lambung udaranya harus selalu ada ya. Terus kalau usus kecil itu setidaknya 2-3 loop putaran itu harus ada dan diameter kurang dari 3 cm. Kalau antara sampai rektum dan sigmoid ini harus ada nih, ini harus ada. Kalau nggak ada, berarti ada atresia di sana. Ya, jadi ada udara dalam lambung, usus ya, ini 1, 2, 3 loop, terus sampai sigmoid. Nah, kita akan bahas pertama adalah pneumoperitoneum. Ya, apa sih pneumoperitoneum itu? Adalah udara bebas intraperitoneum atau ekstraluminer. Ya, jadi udara yang masuk gitu ke peritoneum. Nah, penyebabnya apa? Robek dindingnya saluran cerna. Bisa karena trauma, iatrogenik gitu ya. Atau kelainan di saluran cerna, misalnya ada tumor dan lain-lain. Nah, tindakannya atau tindakan peritoneal, contohnya ada endoskopi gitu ya, abdominal needle biopsy, transperitoneal manipulasi, atau laringoskop gitu. Jadi bisa juga kan jadi pneumoperitoneum. Atau nih, intraperitoneal. Kalau di intraperitoneal misalnya gas performing peritonitis kan. Kalau pasien dengan peritonitis bisa terjadi pembentukan gas. Nah, itu bisa. Nah, untuk gambaran radiologinya ada banyak. Nah, sebenarnya tuh ada 15 istilah sign ya. Cuman di sini yang paling sering dipakai aja, nggak apa-apa. Yang pertama ini adalah cupula sign. Cupula sign nih. Ya, ini batas. Nah, ini juga cupula sign. Ini adalah udara ya antara diafragma sama si organ hepar. Nah, ini yang disebut dengan peritonitis. Pneumoperitoneum. Berarti ini pasiennya curiga-curiga ke arah
peritonitis. Terus football sign, boleh. Ini juga kalau dibilang football sign, silahkan, mangga. Atau mau double wall sign, sama aja ya. Atau ligamentum falciform sign, sama aja ini ya. Umbilical sign, sama aja. Urachus sign, sama semua sama intinya. Cuma namanya aja dimacam-macamin ya. Terus yang Urachus sign. Nah, kalau misalnya Urachus sign itu gimana ya? Yang kayak gini nih. Jadi antara dari si apa namanya? Sini ada gambarnya ya. Nah, Urachus itu dia antara dari si ususnya itu lebih tebal ya. Kan normalnya nggak kelihatan. Nah, ini yang regular sign ya. Nih, regular sign. Jadi ini ada udara gitu di antara usus-ususnya. Nah, ini yang cupula sign ya, tampak udara bebas gitu ya antara hepar dan diafragma nih. Oke, ini ya pasiennya adalah pasien penemu peritoneum atau peritonitis. Oke, itu ini ya. Nih kalau di sini ini jelas ya nih. Ini pelebaran ya, pelebaran usus banget. Terus si ususnya menebal, ini curiga penemu peritoneum, tapi ini kita harus confirm biasanya LLD gitu ya. Tapi ternyata di sini juga nih ada batas ya. Nih, walaupun ini kecil banget, hati-hati ya. Ini hepar ada gas, nah ini kan nggak boleh ya. Nah, ini berarti fix penemu peritoneum. Oke. Nah, terus sekarang ada untuk yang ileus ya. Ileus obstruktif letak tinggi. Kalau letak tinggi itu small bowel ya. Ada fishbone appearance nih, fishbone. Ada atau coil spring appearance ya. Atau step ladder ya. Ini adalah pasien dengan ileus obstruktif letak tinggi atau usus halus. Nah, kalau misalnya yang usus besar, itu jelas haustra-nya gede-gede. Sedangkan kalau yang small bolot, yang letak tinggi tadi ya, kecil-kecil, herringbone appearance. Ya nih, letak tinggi, herringbone appearance. Letak rendah, di ususnya ada gambaran, apa namanya, haustra yang menebal. Itu aja yang kok, beda ini. Nih, ya, tampak gambaran herringbone appearance dan step ladder, kesan small bowel obstruction atau ileus obstruktif letak tinggi. Nah, kalau ini jelas beda ya, haustra-nya menebal, usus halusnya menebal banget. Nah, kalau haustra-nya menebal banget dengan ini ada gambaran at foot level, berarti ini adalah gambar apa namanya? Large bowel obstruction gitu. Nah, ini yang sentinel loop ya. Jadi terdapat dua loop yang dilatasi ya. Kalau ini sentinel dan udara sampai rektum juga. Diagnosisnya sentinel loop. Penyebabnya etiologinya idiopatik sebenarnya. Nah, ini yang single bubble ya. Single bubble itu pada pasien dengan hipertrofi pilorus stenosis ya. Jadi ada stenosis di pilorusnya. Gambarannya single bubble. Terus ada double bubble. Kalau double bubble berarti sampai duodenum. Ingat duodenum ya. Double bubble. Kalau triple bubble berarti sampai sampai ligamentum teres ya. Duodenum sampai ligamentum teres. Sampai jejunum. Terus hisprung ya. Kalau hisprung itu tampak distensi dan dilatasi dua ususnya. Jadi mosaic sign-nya ada ya, usus halus kalau anak-anak ini mosaic sign. Terus ini juga haustra-nya. Jadi istilahnya itu mozaik gitu. Nah, kalau gambaran seperti ini adalah pasien dengan hisprung disease. Nah, terus ini peritonitis dengan peritoneal fat line-nya nggak ada. Nih, nggak ada ya. Peritoneal fat line-nya nggak ada. Ini berarti dia peritonitis. Terus ini volvulus ya. Kalau volvulus itu usus yang masuk ke usus lagi. Itu ada yang dengan gambaran cavibin appearance. Ya. Nah, untuk abdomen, ada yang mau ditanyain nggak? Belum aku lanjut ke urogenital. Cindy sama Wina, nih Wina baru join. Belum ada, dokter. Oke, Dewina gimana? Belum ada juga ya. Oke.
Sekarang kita lanjut ke urogenital ya. Kalau radiologi urogenital tadi mirip-mirip sih sebenarnya untuk melihat ada batu. Kalau misalnya untuk urogenital itu seringnya kita pakai foto BNO ya. BNO itu beda sama foto polos abdomen. Kalau BNO ya, kalau ini kan foto polos abdomen, FPA, foto polos abdomen. Kalau misalnya dia ada yang menit-menitnya baru itu BNO. BNO itu benih apa? Bahasa Belanda ya, Blasner. Pokoknya intinya ginjal haram kemih gitu. Bahasa bahasa Belanda. Yang pertama kita bahas adalah nephrolithiasis atau batu ya, batu di ginjal. Nah, batu di ginjal tuh banyak ya. Ada batu kalsium oksalat, dia opak, kalsium fosfat, dia opak, struvit, opak, cistin, opak. Tapi kalau asam urat, dia lusen batunya. Jadi nggak kelihatan, percuma di ronsen. Ya. Nah, kalau ini tampak gambaran radio opak berlapis-lapis pada hipokondrium kiri atau vertebralis berapa ini. Nah, kalau ini yang di USG, nah kalau di USG jelas ya, tampak gambaran acoustic shadow. Ini acoustic shadow-nya. Hiperechoic ya, nih. Dengan gangguan dengan gambaran acoustic shadow. Kalau misalnya sistitis atau peradangan pada vesikel urinaria itu ada penebalan aja ya, radang. Kalau vesikolitiasis ada batu ya, hiperecho dengan gambaran acoustic shadow. Pokoknya kalau ada acoustic shadow itu batu ya, OSG. Nah, ini persiapan foto BNO ya. Jadi persiapannya itu pertama kita ambil serial dulu foto polos abdomennya. Terus setelah itu setelah diambil injeksi kontras, indikasinya apa sih pasien-pasien dengan BNO ya? Pertama dengan gross hematuri, ada renal dan ureter calculi, ada fistula, ada strictur atau infeksi yang kompleks ya. Terus habis itu kontraindikasinya yang absolut itu misalnya dia ada alergi, yang relatif itu misalnya dia ada diabetes insipidus, multiple myeloma, hipertensi, dan kehamilan. Persiapannya pertama dia harus puasa 4 jam, batas cairan, dan juga dikasih pencahat. Media kontrasnya diinjeksikan dengan cepat ya, dosisnya 1 cc per kilogram berat badan, konsentrasinya 300-370. Kalau misalnya ada potensi alergi, itu tanyakan riwayat alerginya dan inform konsen, dan kita siapkan juga obat-obat emergensi. Nah, dia dibagi 4 fase ya. Pertama ada fase nefrogram. Ini 1-3 menit post injeksi. Jadi nanti dia gambarannya kelihatan ginjalnya, bagian ginjal ya. Posisi, jadi kita lihat simetris ya, kesimetrisan, bentuk dan ukuran, terus posisi ya. Ginjal kiri itu lebih tinggi pada ginjal kanan ya. Terus dia sejajar dengan psoas, ini psoas ya. Konturnya apakah dia bagus gitu ya. Struktur parenkimnya juga bagus nggak? Terus apakah ada batu atau tidak? Nah, habis kita masuk ke fase pielogram nih, ya. Pielogram. Nah, kira-kira di pielogram ini ada nggak bentukan yang apa namanya yang terganggu gitu di sana, ya. Terus juga ada hambatan atau tidak. Nah, untuk menilainya kita harus tahu grading hidronefrosis ini, ya. Ada istilahnya boyfriend clubbing. Boyfriend clubbing. Pertama, ballooning, flattening, ya, and then clubbing. Ballooning, flattening, clubbing. Gitu. Jadi pertama dia dia blunting dulu ya, blunting, terus baru nanti flattening, terus baru dia ballooning, terus baru dia clubbing. Gitu. Ya. Jadi blunting, flattening, ballooning, clubbing. Kok ini kebalik ya? Ballooning dulu baru clubbing ya. Oke. Oke, ini adalah grade dari hidronefrosis ya. Nah, di sini yang di fase pielogramnya. Terus nanti kita lihat ke ureternya juga apakah ada hambatan nggak di kiri dan kanannya.
Habis itu di fase sistogramnya. Nah, di vesikanya, nanti kita lihat vesikanya penuh nggak dalam 45-60 menit. Terus ada nggak kebocoran si kontrasnya, ada filling defect nggak, ada additional shadow nggak, tidak identasi nggak. Filling defect itu masuk gitu ya ke sana. Kalau identasi itu tidak terisi penuh, jadi ada masa gitu. Terus additional shadow ya tambahan. Nah, nanti post mixi kosong atau tidak. Gitu. Nih ya nih. Kalau ini jelas banget nih. Ini udah clubbing. Ya, grade 3. Gitu. Oke. Nah, kalau ini juga ya, yang oke, kalau yang ini udah clubbing ya. Kalau yang ini masih flattening nih. Normalnya tuh ginjal tuh gini, guys. Ini kalau pernah lihat restoran Padang ya, kayak gitu gambarannya. Waduh, laptop aku sudah berbunyi, sudah panas. Oke. Oke, selanjutnya adalah yang muskuloskeletal ya, teman-teman ya. Untuk yang muskuloskeletal, untuk muskuloskeletal teman-teman harus ingat tulang, anatomi tulang sama regio-regionya ya. Jadi regio-regionya itu harus teman-teman ingat pelajaran waktu dulu. Oke, anatominya harus dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi ya. Nah, dalam untuk membaca muskuloskeletal, teman-teman, sorry, tadi ada yang mau tanya dulu nggak? Yang urogenital. Dari Cindy atau Wina? Oke. Nah, dalam membaca yang urogenital, itu teman-teman harus bisa menentukan itu berdasarkan A, B, C, S, ya. Alignment, bone, cartilage, sama soft tissue. Ya. Jadi yang pertama alignment ya. Alignment itu apa yang kita nilai kesejajaran ya. Contohnya kalau ini ya, ini dia nggak sejajar. Itu berarti alignment-nya terganggu. Terus bone-nya, baru kita lihat bone-nya. Apakah dia ada fraktur, atau dia ada dislokasi, subluxasi, dan lain-lain. Nah, baru cartilage ya. Cartilage boleh subluxasi dan dislokasi juga. Baru yang S-nya soft tissue-nya, apakah dia ada pembengkakan nggak di jaringan sekitarnya. Nah, kalau ini alignment-nya terganggu ya, bone-nya baik, tapi tampak subluxasi. Jadi kalau subluxasi itu masih nempel kayak gini ya guys. Kalau dislokasi udah lepas semuanya dari lokasinya. Jadi tampak gambaran subluxasi pada digiti minimi pedis 3 sinistra. Ya. Nah, kalau ini jelas, ini fraktur ya. Nih, tampak gambaran fraktur ya. Fraktur linear ya pada digiti minimi manus 4 sinistra. Gitu. Nah, terus untuk tulang ya, tulang itu dia ada korteks, medula ya, untuk lapisannya. Tujuannya apa nanti ini untuk kelainan ke arah tumor-tumoran, karena ada nanti medulanya yang lebih menebal, atau korteks yang lebih menebal. Jadi teman-teman harus bisa bedain secara radiologinya. Nah, terus untuk di join anatominya, di sendinya ya, ini sendinya nih, normalnya ini sendinya normalnya lebar gini ya. Jadi ini ada cartilage-nya di bawah, ini meniscus. Ini lebarnya. Oke. Ini soft tissue-nya. Nah, kalau ini ya, ini adalah osteofit pada pasien dengan osteoartritis ya. Tampak gambaran osteofit dengan celah sendi yang menyempit ya. Tampak gambaran celah sendi yang menyempit disertai osteofit pada digiti minimi dextra, digiti minimi 1 dextra, pedis dextra. Ya. Itu tadi ini cuma nge-review-review gitu aja. Nah, sekarang kita lanjut ke basicnya ya. Jadi untuk foto polos ya, foto polos itu dia menjadi 2 proyeksi syaratnya. Teman-teman kalau misalnya patah tangan kanan, jangan lupa foto tangan kirinya ya. Terus dia harus 2 sendi, 1 atau 2 sendi. Jadi tangan kanannya juga harus panjang, jangan 1 sendi doang yang dilihat ya. Dan kita nanti bandingkan antara yang normal dengan yang sakit. Nah, terus apa namanya?
untuk anatominya, sebentar ya. Jadi fraktur ya, frakturnya itu fraktur kita bisa menilai fraktur ya. Dalam penilaian fraktur, apa sih fraktur itu? Fraktur adalah hilangnya kontinuitas atau diskontinuitas pada tulang yang bersifat total ataupun parsial ya. Yang etiologinya tuh bisa karena trauma langsung atau tidak langsung ya. Nah, Nah, hilangnya kontinuitas tadi ya, jadi terjadi kontinuitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang langsung itu gimana ya? Kecelakaan gitu ya, kecelakaan. Nah, yang tidak langsung tuh seperti apa? Yang tidak langsung tuh ya contohnya adalah fraktur patologis. Misalnya pada pasien-pasien yang osteoporosis ya. Atau dia teh, apa namanya, apa ya, misalnya dia itu kena tumor kan, nah jadi patah tulangnya itu kan bisa juga. Nah, untuk penilaian fraktur, ini yang paling penting yang harus teman-teman ingat. Yang pertama harus tahu lokasinya di mana, tipe frakturnya gimana, arah garis frakturnya, alignment-nya, apakah dia displacement, terus angulasi, rotasi, atau overlapping. Nah, secara anatomi ini ya, ini femur ya, ini epifisis, ini metafisis, ini diafisis. Ya, diafisis, metafisis, epifisis. Nah, untuk lokasi fraktur ya, teman-teman harus tahu dia tulang apa, kanan atau kiri ya. Terus bagian tulang yang mana? Apakah dia kaput, kolum, trochanter mayor atau minor misalnya, apa suprakondilar, epikondilar, jadi harus tahu. Nah, ini kan kalau femur dibagi 3, sepertiga proksimal, medial, dan distal. Terus ini untuk suprakondiler atau intraartikuler. Untuk jenis-jenis fraktur ya, dibagi 2, ada fraktur komplit sama fraktur incomplete. Nah, untuk fraktur komplit ya, itu garis patah yang melalui seluruh penampang tulang ya. Jadi apa namanya? Bisa black gitu semuanya. Nah, kalau misalnya incomplete dia tidak melalui seluruh penampang tulang ya. Dia nggak lewat semuanya gitu. Nah, kalau misalnya yang jenis fraktur ini, dia ada yang hairline fracture nih ya, cuman kayak garis gitu doang, pada anak-anak nih. Kalau buccal fracture, itu dia yang numpuk gitu. Terus green stick, ini kalau green stick juga pada anak-anak ya, kayak batang pohon muda masih hijau gitu kan, nah itu green stick fracture. Terus, selanjutnya ini ya, ini faktor incomplete. Nah, ini yang tadi yang pada anak-anak, selain itu ada bowing fracture ya. Nah, kalau yang bowing fracture nih, dia kayak melengkung gitu. Melengkung, jadinya dia bowing fracture. Kenapa nih nggak bisa? Bowing fracture. Terus kalau ini yang green stick tadi ya, yang green stick. Terus ini yang torus. Kalau torus itu dia ada kayak penonjolan keluar dikit. Nah, selanjutnya arah fraktur. Arah fraktur yang harus kita ketahui, kalau lurus itu transversal, kalau spiral itu bulat ini, oblik miring, kominutif itu berkeping-keping, segmental itu menjadi beberapa segmen. Nah, ini yang oblik ya, ini yang oblik. Set. Yang spiral itu dia lepas. Jadi oblik sama spiral, walaupun dia masih ada yang menempel satu sama lain. Spiral itu kan muter ya, jadi dia diskontinuitasnya jelas ya. Kalau segmental nih, udah berkeping-keping satu sama lain ya. Nah, selanjutnya ini alignment dan posisi ya. Yang pertama displacement atau pergeseran ya. Apakah dia ke arah medial, ke arah tengah sumbu tubuh atau ke arah lateral sumbu tubuh. Patokannya dari bagian distalnya ya. Nih, kalau bagian distalnya ke arah medial berarti medial. Bagian distalnya ke arah lateral, nih ke arah lateral kan dia ke arah lateral. Terus angulasinya apex di lateral, apex di medial. Intinya gini, kalau misalnya dia kayak menjauh, var menjauh. Kalau valgus dia ke dalam, kayak lem makin lengket ke dalam. Dalam kan ada L ya. Tuh. Terus kalau internal rotasi kita lihat dari epicondylarnya. Kalau epicondylarnya di atas, yang bagian lateral
kita lihat patokannya epikondylarnya. Kalau yang bagian lateralnya berlebih bawah, berarti dia internal. Kalau yang bagian lebih bawahnya bagian medial, berarti dia eksternal. Ya, ini epikondylar. Beda ya, posisinya satu sama lain tuh beda. Nah, itu. Terus ini yang bayonet, ya, kalau ini yang distraction. Nah, selain itu ini berdasarkan ada tidaknya pergeseran ya, ada fraktur displace. Jadi dia terjadi pergeseran. Kalau displace patah komplit tapi fragmennya nggak bergeser ya. Ini valgus berarti ke dalam ya, nih ke dalam. Varus ini keluar. Yang ini anterior ke depan, ini yang shunting, ini yang translation. Nah, sekarang kita ke jenis jadi faktor di tangan dulu ya. Kalau di sini teman-teman bisa ingatnya mager. Mager AZ. Oke. Untuk mager, maksudnya apa? Montagia itu selalu ulna. Dan kenapa huruf A itu di atas, jadi dia proksimal. Montagia adalah fraktur, ulna, proksimal, dislokasi, radius, proksimal. Dia karena dia Montagia A selalu di atas. Oke. Kalau Galeazzi, fraktur, mager. Berarti dia fraktur distal radius. Karena dia Galeazzi, Z, berarti dia di distal, di bawah. Gampang ya bedainnya. Nah, sekarang Coles sama Smith. Nah, kalau misalnya Coles sama Smith, mereka sama-sama radius. Tapi beda arahnya doang. Oke. Nah, kalau... Aduh, ini gambarnya nggak bagus ya. Sini lagi deh. Oke. Oh, sama deh gambarnya ya. Aduh. Kalau Coles, kalian harus ingatnya CD. Celana dalam ya. Maksudnya apa? Coles itu ke arah dorsal. Nah, gimana cara nentuin ke arah dorsal atau ventral? Nah, ini ya. Jadi kan ini ada yang patah, ini nggak kelihatan ya. Nah, tapi ini ada yang sisa ke atas dikit. Untuk melihat angulasi itu teman-teman lihat dari bagian distalnya. Nah, dia ternyata ada sisa ke arah ke atas, ke arah punggung tangan. Kalau punggung tangan, dorsal. Kalau telapak tangan, ventral. Ya, makanya dia koles ke arah depan. Jadi koles itu celana dalam, CD. Kalau Smith, gambarnya yang di sini bagus. Ya, nih. Kalau Smith, ingatnya Sophie lagi. Ya, jadi kalau Smith itu dia ke ventral. Nih, lihat, ini kan bagian distalnya ya. Bagian distalnya dia ke arah telapak tangan. Berarti dia adalah Smith. Gitu. Ya, itu bedanya. Ini bagian telapaknya mana sih? Oh iya, ini juga ya sama ini. Bagian tangan, ini ke arah telapak ya, ke bawah. Ke arah telapak, berarti juga Smith. Oke, patokannya tetap angulasi itu dari bagian distal ya, teman-teman ya. Bukan dari atas ini. Bukan dari atas ini patokannya, tapi dari distal. Ya. Nah, coba ini kira-kira. Fraktur apakah ini? Coles atau Smith? Kira-kira. Ini bagian distalnya ya, bagian distalnya ke arah telapak, ke arah punggung tangan ya. Kalau punggung dorsal berarti ini Coles ya. Nih, kita bisa lihat ini, kalau ini kan kalau misalnya tangan kayak gini ya, berarti ini tangan kanan ya. Tangan kanan ini ke arah luar, ke arah lateral. Tuh. Nah, kalau yang ini nah, kalau ini patahannya kita lihat ini dia ke arah ini ya. Nih. Kalau kita pastiin lagi di sini ini ke arah sini. Nah, ini kan gini. Giniin. Anatominya gini.
Berarti ini ke arah dorsal juga, berarti ini tetap sama-sama poles juga. Nah, kalau ini yang mager tadi ya, yang mager kalau ini kan di atas berarti Montegia. Ya, gampang kan ya? Nah, terus kalau ini bagian distal ya ada dislokasi radius ulna juga. Ini berarti si Galeazzi. Nah, kalau ini fraktur epikondilar ya, epikondilar ini. Kalau ini fraktur tibialis. Oke. Sedikit lagi ya. Nah, terus ini adalah radiologi THT. Jadi, radiologi THT itu dia ada Waters position ya. Waters position ini untuk menilai sinus-sinus yang ada di wajah kita. Apa aja itu? Sinus maxillaris, arcozygoma, dan os nasalis. Nih. Sinus maxillaris, ya, orbita frontalis juga kelihatan di sini, os nasalis sama zigomanya. Biasanya ini yang kita nilai, kita sering periksa untuk apa? Untuk penilaian terhadap sinusitis ya pada pasien. Nah, untuk radiologi THT itu ya AP lateral ya, AP lateral. Kalau lateral itu sekaligus untuk menghindari mastoidnya. Ini yang posisi Waters ya, frontal, terus orbitalnya, gitu ya. Ini sinus ethmoidalis, sinus maxillaris ya. Terus ini sinus venoid di dalam. Nah, ini mastoid air cells-nya yang kita nilai. Kalau berkurang berarti dia ada gangguan di sana. Oke, itu sih mungkin untuk oh ya ini belum ya. Nah, kalau ini penyempitan celah sendi ya. Penyempitan sendi, terus ada osteofit. Nih, osteofit ini adalah OA, osteoarthritis grade 3 kayaknya ya. Nah, kayak gini. Bener nggak? Ya, grade 3 ya. Teman-teman baca nih, Kellgren-Lawrence classification. Oke. Mungkin itu dari aku, teman-teman. Ada yang mau tanyakan? Ternyata lebih cepat ya kelasnya ya. Saya juga nggak terlalu banyak sih. Oke, mungkin itu aku boleh ke moderator, silakan. Mungkin kalau ada yang mau ditanya, boleh dikumpulin dulu aja. Oke, terima kasih Dokter Gilang atas materi yang tadi disampaikan. Ini mau dikasih waktu 5 menit nggak, Dok, untuk menunggu pertanyaan? Sampai 18:05. Ya. Oke, baik, karena ini materi telah selesai, sepertinya kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Jadi nanti untuk waktu isoma yang 18 sampai 18:20 itu berarti ditiadakan karena materinya telah selesai disampaikan. Baik, silakan pada kakak untuk bertanya terkait materi yang telah diberikan Dokter Gilang hingga 18:05. Terima kasih.
Baik, karena sudah pukul 18:05, ini untuk kelasnya saya akhiri Dok. Iya, boleh. Oke, baik. Terima kasih dokter atas materi yang telah diberikan. Untuk kakak-kakak peserta, apabila ada yang ingin ditanyakan di lain kesempatan kepada Dokter Gilang, bisa mengirim pertanyaannya kepada saya, nanti akan saya tampung untuk diteruskan kepada Dokter Gilang terkait materi hari ini. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa, semoga apa yang telah disampaikan Dokter Gilang dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Doa dicukupkan. Baik, terima kasih dan selamat malam. Semangat ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Dok.